tidak terasa kita sudah di bagian akhir perempuan bicara. Saya mau dengar dari Ibu Elsa. Bu Elsa, jadi kalau dari pengalaman Ibu nih Bu ya, ini kan soal tadi kan Ibu bilang garis bawahnya di peradilannya, bukan konsentrasi di pemasyarakatannya. Karena hak kalau orang mau bebas. Nah, gimana benerinnya Bu? Kan Ibu sering pegang kasus nih. Lah ya memang law enforcementnya ya dari penyidikan dari penyelidikan sampai ke pengadilan PN, PT, MA, PK itu memang harusnya benar-benar semaksimal mungkin kalau memang itu terbukti. Salah satunya Bu proses mengajukan banding gitu. Kenapa kalau koruptor cepat banget ya turunnya gitu, banyak gitu kasus koruptor. Nah itu kan memang di pihak peradilan law enforcementnya, tapi memang saya setuju ya. Kalau orang ditahan, karena memang kan nggak ditahan terus digebukin kan nggak mungkin, kan nggak mungkin melanggar HAM. Jadi memang harus dimiskinkan. Nah itu orang manusia itu yang saya lihat paling takut tuh bukan masuk penjara, takutnya kalau miskin. Terus kalau kita bilang anak muda nih, wah mau berjuang untuk anti korupsi. Padahal yang menikmati bapaknya sama ibunya korupsi, yang nikmatin anaknya, yang model-model selebgram apa semua itu anaknya. Jadi kita jadi susah ya edukasinya untuk yang bapaknya atau untuk anaknya. Nah itu kan. Dan juga memang dia miskin itu mereka takut. Tapi kalau dia miskin walaupun jujur, dia malu. Padahal kan sebetulnya kalau miskin jujur kan lebih terhormat. Tapi enggak. Kenapa? Karena negara kita mulai masuk di konsumtif orang-orangnya. Jadi perlu duit. Baik. Gitu. Oke Ibu, itu input yang penting sekali. Bu Kusnul mungkin untuk closing statement saya mau dengar ini dampak ke depannya kalau peradilannya misalnya soal penanganan korupsi dinilai lemah nanti bisa mempengaruhi segala faktor mau politik, sosial dan ekonomi. Mau nggak mau kita harus tahu bahwa produk hukum adalah produk politik gitu. Silakan Bu. Pertama tentu saja balik lagi. Ini semua untuk politisi. Emangnya mereka itu kalau ngomongin korupsi siapa yang menang dengan cara halal pada saat pemilu? Mau pilpresnya, mau legislatifnya se-Indonesia. Jadi kita bicara tentang leadership, tentang keteladanan. Kalau kemudian di pusat Jakarta itu pada korup enak saja dengan kalau tadi Mbak Devi bicara tentang, oh iya ini contoh pakai lama sederhana. Tapi kan anak mantunya jadi wali kota dan sebagainya. Gimana itu dengan korupsi, kolusi, nepotismenya di dalam konteks itu. Jadi keteladanan, leadership itu menjadi sangat-sangat penting. Leadership yang gimana? Amanah, tablik, sidik, fatonah. Jujur. Ini urusan jujur. Di mana remedinya? Education. Education is the remedy. Jadi setuju pendidikan dan remedi. Tapi persoalannya, apakah dalam pendidikan juga tidak ada korupsi? Nah ini sekarang tantangan bagi kampus-kampus yang ternyata untuk masuk kampus pun harus dengan suap menyuap. Edukasi itu kuncinya. Mbak Devi kuncinya termasuk media. Jangan trial by the press. Edukasi dan media tidak boleh trial by the press. Ya sederhana, jangan-jangan kita semua adalah OTG, orang tanpa gejala yang sebenarnya kita melakukan korupsi tiap hari misalnya. Karena segini, ada yang menarik tadi kita juga sudah diskusi dan penelitiannya ada. Misalnya soal pelayanan publik. Sebenarnya pelayanan publik itu adalah hak kita untuk dilayani. Tapi tradisinya adalah untuk dilayani kemudian kita malah melayani. Yang kemudian seharusnya memiliki tanggung jawab itu. Nah ini satu hal yang butuh sekali transformasi yang luar biasa kerja kerasnya artinya butuh bantuan semua pihak. Kalau itu saja sudah disadari mudah-mudahan insya Allah praktek-praktek korupsi akan jauh lebih minim. Baik Mbak Tari silakan gimana Mbak memperbaiki ini? Ya saya sepakat ya poinnya edukasi gitu ya karena itu juga poin penting gini kalau kita mau ngomong ngelawan korupsi nggak mungkin satu orang doang KPK doang misalnya kita atau beberapa orang doang gitu tapi semua orang mesti terlibat gitu ya mesti aware gitu bahwa oh ya ini ada masalah bersama gitu dan yang kedua menurut KPK saya memang melawan korupsi. Ya setidaknya pernah seperti itu. Silakan. 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 Kemudian yang kedua itu terkait dengan ini kalau kita tadi disampaikan sama Bu Elsa ya bahwa ini sebenarnya 23 ini kan hanya di ujung ya.
Tapi yang sebenarnya juga harus dilihat itu dari awalnya kayak gimana sih, gitu. Karena dari proses pengadilan pun kalau kita lihat rata-rata vonisnya koruptor itu 5 tahun aja. Padahal kalau kita lihat aturannya dan tadi kita ngomong bahwa misalnya ini extraordinary crime dan harus maksimal hukumannya ya harusnya nggak 5 tahun dong. Belum lagi nanti dikurangi remisi, kemudian dikurangi lagi tambah ada pembebasan bersyarat gitu ya dan lain-lainnya gitu. Jadi itu yang harus dijadiin perhatian juga. Baik, oke, terima kasih Mbak Tari. Saya kasih terakhir sedikit ke Ibu Rika. Ibu Rika, saya nggak susah-susah pertanyaannya Bu, karena Ibu yang membina nih Bu ya. Jadi boleh nggak Ibu Rika memberikan pesan kepada ex narapidana koruptor yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat gitu ya Bu ya. Bagaimana Bu, silakan pesannya Bu Rika. Ya, pesan kepada seluruh yang sedang melakukan bimbingan di bersyarat khususnya narapidana tipikor bahwa ini adalah bagian dari pembinaan dan mereka masih harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tentunya mereka sudah mengetahui. Halo? Ya, silakan Bu. Oke. Kepada seluruh klien pemasyarakatan. Jadi saat ini semua yang bebas bersyarat itu namanya klien pemasyarakatan. Ya. Khususnya tadi narapidana tipikor untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik karena ini bagian dari pembinaan ya bahwa mereka bukan bebas sebebas-bebasnya dan ini mudah-mudahan menjadi contoh kepada masyarakat bahwa apa yang sudah dilakukan sebelumnya itu tidak dilakukan lagi pada masyarakat dan ini kami berharap pembinaan di dalam lapas menjadi upaya kita untuk membantu mengurangi atau ikut memberantas korupsi, bahwa seenak-enaknya di lapas itu sangat tidak enak. Dan ini menjadi trigger juga pada masyarakat untuk membantu kami untuk mengawasi warga binaan kami yang ada di luar, apalagi masih bersyarat, untuk tetap on the track dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Terima kasih Ibu Rika, terima kasih Bu Gusnul, Bu Elsa, Mbak Tari dan juga Mbak Devi. Mudah-mudahan ada sedikit edukasi yang bisa menancap di benak banyak generasi muda yang anti korupsi. Kita akan ketemu lagi di Perempuan Bicara minggu depan. Selamat malam.